Gayus Tambunan, Dana Widiatmika, dan Hadi Purnomo merupakan orang-orang pandai dalam bidang keuangan dan perpajakan di Republik ini. Namun kepiawaian mereka disalahgunakan untuk memperkaya diri dengan korupsi, menjadi suksesor untuk memperkaya pribadi maupun korporasi dengan cara-cara kotor, sekejap menjadikan mereka menjadi koruptor. Reformasi birokrasi dengan cara remunerasi baginya hanyalah basa-basi yang tak mampu mencegah praktek gratifikasi. Atau memang hukum yang berlaku masih kurang berat bagi pelaku korupsi. Lalu bagaimana pemerintah ke depan mencegah hal ini untuk terulang kembali? Akankah hukuman berat menjadi solusi atau tetap seperti ini? Saksikan Forum Indonesia malam ini, Memburu Tikus Pajak. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo mendapat hadiah ulang tahun yang mengejutkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan penyalahgunaan wewenang saat menjabat sebagai Dirjen Pajak antara tahun 2002 hingga 2004. Hadi ditenggarai mengubah keputusan sehingga PT Bank Sentral Asia atau BCA tidak jadi menyetor 375 miliar uang pajak kepada negara. Hal ini menjawab kecurigaan sejumlah pengamat ekonomi yang menyatakan lembaga yang menjadi sumber terbesar pendapatan negara tersebut telah menjadi sarang koruptor. Belum lepas dari ingatan kita, terbongkarnya kasus korupsi pajak yang menjerat Gayus Tambunan dan Dana Widiatmika, dan kini pimpinan lembaga pajak juga telah ikut terjaring. Pajak menjadi sumber utama kas negara untuk melakukan pembangunan, peningkatan pendidikan, dan juga kesehatan. Lebih dari 70% sumber APBN berasal dari sektor ini. Triliunan rupiah dana dari para wajib pajak
menggoda para pegawai dan pejabat pajak untuk memperkaya diri sendiri. Fakta ini membuktikan penerapan remunerasi untuk pegawai di Direktorat Pajak untuk menghindari praktek korupsi masih sebatas angan-angan. Aroma busuk kong kali kong pegawai pajak dengan wajib pajak masih tercium hingga saat ini. Hukuman seperti apa yang harus diberlakukan untuk memberantas para tikus pajak ini? Dan mampukah KPK menjadikan Hadi Purnomo pintu masuk untuk membongkar kasus korupsi pajak lainnya yang masih tersembunyi? Dan untuk membahas memburu tikus pajak, kami telah menghadirkan narasumber yang sangat relevan malam hari ini. Yang pertama adalah Bapak Bambang Wijoyanto, Wakil Ketua KPK. Selamat datang, Pak. Kemudian Bapak Agus Santoso, Wakil Kepala PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Terima kasih Pak Agus sudah datang bersama kami. Pak Ahmad Yani adalah anggota Komisi 3 DPR dari fraksi P3 yang dulunya juga Panja Mafia Hukum dan Mafia Pajak. Selamat datang Pak Ahmad Yani. Kemudian Pak Fuad Bawazir adalah mantan Dirjen Pajak tahun 1993 hingga 98 dan juga mantan Menteri Keuangan pada tahun 1998. Dan kemudian Mas Firdaus Ilyas dari Indonesian Corruption Watch. Selamat datang Mas Firdaus. Dan selamat malam Pak Kwik Kiangi. Pak Kwik Kiangi, siapa yang tidak tahu, mantan Menteri Koordinator Perekonomian dan Keuangan pada tahun 2001. Kemudian Menek Kepala Bappenas sampai 2004. Selamat datang Bapak. Dan kita juga tamu hari ini untuk penontonnya ada dari STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan juga dari Universitas Mercu Buana yang nantinya akan bekerja kurang lebih di Kementerian Keuangan ya. Kita lihat lagi, kita akan membahas untuk soal tikus pajak ini mungkin langsung saja ke Pak Bambang. Pak Bambang, setelah penetapan Hadi Purnomo sebagai tersangka, publik ini ingin tahu Pak, ingin tahu ini kapan akan ditangkapnya? Pak, sudah ditetapkan sebagai tersangka, kapan ini akan ada ditahannya? Kalau di KPK itu biasanya ditetapkan sebagai tersangka tidak harus segera ditangkap. Karena biasanya kami melalui satu proses lagi, yaitu melakukan pemeriksaan melalui penyidikan, terus ada upaya-upaya paksa lainnya kalau diperlukan penggeledahan dan penyitaan. Karena kalau langsung ditahan, ada limit waktu penahanan itu, dan itu bisa mengakibatkan proses untuk mengungkap kasus ini menjadi bisa terburu-buru. Yeah. Jadi quality proses terhadap penyidikan itu menjadi sangat penting karena itu akan memperhitungkan dan menjadi bagian penting dari proses nanti pembuktian di pengadilan. Oke, Pak Bambang, apakah dengan ditetapkannya Pak Hadi Purnomo sebagai tersangka ini akan membuka kasus yang menjadi lebih besar lagi? Semua penyidik pasti ingin seperti itu. Dan saya pikir semua rakyat Indonesia juga maunya seperti itu. Ya. Tapi kan tidak semuanya bisa seperti itu. Jadi kita mengharapkan itu sehingga dukungan dari masyarakat kalau memang mempunyai informasi, mempunyai bukti-bukti, itu diberikan. Jadi jangan malah dirusuhi. Karena sebagian biasanya kan suka merusuhi gitu kan. Nah, akibatnya kemudian proses yang seharusnya jadi mudah, tapi karena public discourse yang tidak terkontrol, itu menyebabkan kerusuhan di mana-mana. Merusuhi gimana nih Pak maksudnya nih? Misalnya koleganya Pak Yani tidak begitu paham masalah, kasih komentar. Contohnya, ini saya langsung sebut saja, ini bukan Pak Yani, koleganya. Kolega saya itu Mas Bambang juga dong. Anggota Komisi 3, bisa sebut gitu ya. Misalnya mengatakan bahwa bagaimana orang ditangkap belum diperiksa. Ngerti hukum nggak? Kalau nggak ngerti hukum jangan bicara hukum, gitu loh. Nah yang kayak gitulah, itu kan bikin penyesatan. Saya nggak mau sebut itu manipulatif ya, tapi yang menyesatkan seperti itu. Jadi ini yang harus dikendalikan lah, bicara-bicara yang tidak paham supaya dikendalikan. Nah itu contohnya seperti itu. Oke, sekarang kita berbicara soal korupsi pajak, Pak Kwik. Pak Kwik, Anda sudah ada di pemerintahan sejak tahun 90-an ini. Anda dan juga pernah menulis audit dan penataan kembali organisasi birokrasi pada tahun 2004 kalau tidak salah. Dan pada saat itu juga disomasi justru malah oleh Pak Hadi. Nah, ketika Anda menulis itu, inikah yang seperti yang sekarang terjadi, yang sekarang akhirnya terbukti? Begitu Pak? Ya, sebetulnya kalau dilihat dari magnitude-nya memang seperti itu, tetapi karakternya agak berbeda. Dalam buku itu sebetulnya buklet kecil itu saya menulis bahwa
kehilangan uang negara. Kalau Profesor Sumitro sejak kapan-kapan mengatakan 30%, menurut perhitungan saya minimum 50%. Ya. Saya hanya ingin menekankan betapa jahatnya dan betapa besar kerugiannya, yaitu sebagai berikut secara padat. Saya mengatakan, oleh karena self-assessment, pada saat menyerahkan laba saya sekian, itu ditilap 50%. Biasanya, tanya pengusaha ketika itu waktu saya nulis 2004. Jadi 50% yang harus dibayar, tidak dibayar. Nah, ini modusnya seperti itu, Pak? Ya, biasanya. Iya, menurut pendapat saya berbicara dengan banyak pengusaha, mendengar banyak seperti itu. Lalu kemudian aparat pajak mengetahui, dipanggil dia. Dipanggil, Anda telah melakukan ini, saya tahu self-assessment-nya terlampau rendah, digebrak 30 miliar, 40 miliar supaya datang ke meja perundingan. Ketika berunding, lalu diselesaikan dengan jumlah tertentu, dia bilang ini diserahkan saya saja ya. Nah, lalu diserah ke dia, saya yang mengurus saja semuanya, yang masuk kas negara cuma separuh. Itu sudah bagus separuh, kadang-kadang cuma 20%. Jadi sudah hilang sekian. Kemudian masuk ke negara sebagai APBN. Waktu membelanjakan APBN di markup lagi. Sehingga saya katakan minimum 50%. Lalu saya disomasi, buktikan bahwa aparat pajak melakukan itu, kalau tidak saya akan dituntut. Atau minta maaf, memasang iklan lah saya besar-besar di Kompas minta maaf. Tapi yang menuntut, yang mensomasi saya bukan Pak Hadi Purnomo. Justru Pak Hadi Purnomo mengatakan setelah semua selesai, karena saya menjalani hukuman suruh masang iklan minta maaf, Pak Hadi Purnomo saya mengatakan ini kan nothing personal, ini kan bukan saya. Oh ya memang, nggak apa-apa itu. Tadi menarik soal transaksi negosiasi pajak. Nah, Pak Fuad, ketika Anda menjabat sebagai Dirjen Pajak, Anda juga sudah melihat adanya transaksi negosiasi pajak ini antara wajib pajak dan juga petugas pajak. Ya meskipun waktu saya jabat itu sudah 21 tahun yang lalu, mungkin lebih malah ya, jadi Dirjen Pajak itu. Tapi ada hal-hal pokok yang masih relevan, saya kira hal pokoknya, yaitu masyarakat itu pada umumnya ya sengaja nggak sengaja gitu ya, berusaha untuk menghindari, mengecilkan pembayaran pajaknya. Ya memang kalau secara slogan sih, kami warga negara wajib membayar pajak dan ingin bayar pajak, tapi itu kan slogan, dalam praktek memang sering lain lagi gitu kan. Sehingga mesti ada mekanisme yang baik yang menyebabkan mereka jadi mudah mentaati kewajiban perpajakannya itu. Sebab kalau kita tanya masyarakat itu, Anda bayar pajak? Bayar. Pajak apa? PBB. Ya kalau PBB saya kira semua yang punya properti itu mesti bayar. Tapi katanya, sudah pernah ngisi SPT PPH? Apa itu Pak? Umumnya belum gitu kan. Tapi kan itu dari wajib pajaknya gitu. Pak. Tadi itu kan dari wajib pajak. Nah dari petugas pajaknya sendiri. Jadi dari situ asal usulnya itu. Kemudian saya pikir waktu itu ini apa sih? Coba saya minta beberapa sumber, terutama seingat saya yang saya pakai betul tuh minta bantuan BPKP. Coba selidiki terus menerus itu sumber-sumber kebocorannya itu ada di mana, gitu loh. Ya misalnya disebutkan yang paling inti adalah Pak, karena ini mekanismenya memang memberikan peluang untuk orang tidak membayar atau untuk orang melakukan negosiasi. Di pos-pos mana? Ya kalau secara garis besarnya itu dua lah, mengecilkan penghasilannya atau membesarkan ongkosnya kalau perusahaan, jadi dua-duanya gitu. Penghasilan dikecilkan, dengan gitu ini. Atau kemudian, jadi caranya bagaimana yang paling mudah ini untuk mengatasi ini? Ya mekanismenya itu dibikin pasti, sederhana, dan yang paling penting itu usahakan tidak ada interaksi, tidak ada pertemuan antara petugas dengan ini. Kalau pertemuan itu yang menyebabkan orang mulai kan saling mancing, memancing, saling menggoda itu. Maka itu dari hasil-hasil laporan selain BPKP, waktu itu kami minta bantuan BPK, minta bantuan para asosiasi ya, asosiasi dari banyak perusahaan dan sebagainya. Saya pikir dalam kondisi seperti ini, untuk menghindari berbagai macam kebocoran dan hal-hal yang tidak terpuji itu,
Ya saya mengintrodusir pajak final waktu itu. Oke. Itu pertama kali itu saya introdusir pajak final, sampai sekarang masih berlaku kan. Oke, kita akan bahas lagi tuh Pak untuk menutup celah-celah itu tadi. Dan saya juga ingin menanyakan kepada Mas Firdaus nantinya apakah praktek negosiasi pajak ini masih berlangsung sekarang? Karena kita tadi sudah bahas di masa lampau. Tapi tetaplah bersama kami Forum Indonesia Memburu Tikus Pajak akan segera kembali. Memburu tikus pajak itulah topik kami pada malam hari ini dan langsung saja Mas Firdaus, apakah masih ditemukan berdasarkan temuan ICW ini transaksi negosiasi pajak yang seperti tadi sudah dijabarkan oleh Pak Kwik dan juga oleh Pak Fuad sendiri? Bagaimana temuan ICW? Ya, memang kalau kita bicara pengelolaan perpajakan, pada satu sisi kan kita lihat Direktorat Jenderal Pajak ini punya kewenangan yang besar, termasuk memutuskan. Apa yang terjadi pada Pak Hadi Purnomo, di mana misalnya kewenangan untuk menerima atau menolak keberatan bagian dari otoritas yang besar itu. Nah, ini juga nanti akan perlu menjadi catatan tersendiri. Kemudian kalau kita bicara pola misalnya manipulasi pengemplangan pajak, tadi Pak Fuad sudah katakan, semua orang punya motivasi untuk memperkecil revenue-nya, kemudian memperbesar cost-nya. Nah, bagaimana ini terjadi? Secara umum kan di dalam pengelolaan pajak itu kita mengenal yang disebut account representatif, begitu ya. Orang yang berhubungan melakukan asistensi, pengawasan dan segala macam gitu. Kita ingat apa yang terjadi pada Gayus misalnya. Dia bertugas sebagai account representatif, kemudian misalnya entah karena motivasi apa misalnya, mungkin dari sisi wajib pajak ingin kewajiban pajaknya lebih rendah, kemudian dari sisi petugas pajak mendapatkan penghasilan lain yang nilainya jauh lebih besar dari gaji misalnya, maka terjadi praktek kong kali kong. Saya coba ambil contoh beberapa step yang menurut saya itu sangat strategis ya. Satu, dalam fase keberatan banding. Keberatan berada di internal Direktorat Jenderal Pajak. Dari sekian ribu keberatan setiap tahun misalnya, kalau kita lihat ketika misalnya dia dikabulkan misalnya, maka itu pertanyaannya apakah landasan pemutusan keberatan itu yang dikabulkan itu berdasarkan regulasi perpajakan yang betul atau akuntansi perpajakan. Kemudian yang kedua, kalau ditolak misalnya, maka mayoritas wajib pajak akan melakukan banding ke pengadilan pajak. Nah, sebagai catatan misalnya 97 sampai 2012 ICW coba melakukan penelitian terkait keputusan keberatan banding. Dari seluruh keputusan yang secara formal diterima keberatan bandingnya, itu kurang lebih 79% itu keberatan bandingnya diterima sebagian atau diterima seluruhnya. Pertanyaannya sederhana Mbak Andini, gitu ya. Setiap tahun kita kan punya piutang pajak. Sampai 2012 LKPP 2012 itu hampir 100 triliun lebih. Kalau 80% misalnya dikabulkan, maka konsekuensinya potensial penerimaan pajak kita kurang lebih berkurang 80%. Satu itu. Kemudian yang kedua, kalau dia masuk di dalam fase pengadilan pajak misalnya, kalau bandingnya diterima, negara juga harus membayar semacam jasa bunga maksimal misalnya 2% per tahun per bulan untuk maksimal 2 tahun 48% artinya. Jadi kita mengalami 2 kali misalnya potensi kerugian. Secara general saya katakan begini, kalau kita lihat dari tahun 1990 sampai 2013, salah satu indikator umum kita misalnya, tax ratio kita tidak bergerak antara 12,2 termasuk dengan pajak daerah dan restribusi daerah. Masih di bawah 13%. Bahkan kalau kita bandingkan pada era Soeharto misalnya, pada waktu itu tax ratio kita sampai 13,4, di atas 13. Ini salah satu indikator umum yang dikatakan bahwa penerimaan pajak kita tidak optimal. Kenapa itu terjadi? Gitu. Banyak faktornya. Baik, penerimaan pajak kita tidak optimal. Nah, sekarang ini untuk tadi kembali kepada untuk dari kebijakan yang ada di Kemenku sendiri. Pak Ahmad Yani sebagai Satgas Panja Mafia Hukum dan Mafia Pajak, ini kebijakan-kebijakan seperti remunerasi, kemudian juga ada sekarang sudah online semua sistem perpajakan kita. Apakah ini dinilai optimal? Pertama, saya ingin memperbaiki istilah ya. Kita memperhalus istilah tikus ya. Mungkin kucing garong itu kalau yang lebih tepat itu seperti itu. Yang kedua, apa yang dikemukakan oleh Pak Kyukanggi itulah praktek yang sesungguhnya yang terjadi modus dan model. Kami pada waktu itu kenapa terbentuk panja mafia pajak? Karena kami kalah di paripurna untuk menuntaskan yang namanya hak angket pajak. Karena kami menenggarai betul permainan pajak ini begitu luar biasa. Kejahatan yang juga luar biasa. Korupsi ini kalau menurut saya ada 3 sektor yang sangat luar biasa di Indonesia ini. Yang pertama di sektor pertambangan, migas kita, sumber daya alam kita. Yang kedua di bidang perbankan.
Kasus terakhir ya Senturi, mudah-mudahan KPK juga cepat juga menyelesaikan, ya kan. Yang ketiga di perpajakan ini, dan saya sungguh memberikan apresiasi betul nih pada Mas Bambang ini, ya kan. Ini pajak. Kasus Senturi belum, masih setengah apresiasinya. Kasus Senturi setengah. Oke. Tapi usaha-usaha yang telah dilakukan ini saya kira optimal nggak, Pak Fuad adalah tokoh pelaku sejarah, saya kira. Kementerian Keuangan yang pertama kali mendapatkan hak lebih dari kepegawaian-pegawaian lain adalah Direktorat Pajak. Ya. Ya, melakukan harmonisasi, memberikan bayar cukup banyak. Apa yang terjadi? Saya kira tidak menghasilkan apapun sampai hari ini. Yang kedua adalah praktek-praktek yang dilakukan ini begitu banyak. Berapa banyak perusahaan, data perusahaan yang ada di Indonesia ini? Apakah perusahaan dalam negeri? Apakah perusahaan modal asing itu? Itu data yang pertama yang harus kita lakukan. Saya menyetujui betul apa yang dikemukakan oleh Pak Keukangi. Perusahaan-perusahaan ini punya bukan double pembukuan, jangan-jangan 4 pembukuan. Ada pembukuan secara internal, ada pembukuan untuk go public, itu kan bisa di cross check. Pada waktu pembukuan go public itu nilai-nilainya bagus. Ada pembukuan untuk bayar pajak. Pembukuan pembayar pajak ini adalah manipulatif yang dilakukan. Pada waktu kami panja pajak, saya tidak tahu nih ke depan ini, kami menemukan berbagai banyak ratusan sejujurnya perusahaan-perusahaan pajak yang bermasalah ini. Ya kan, yang bermasalah ini kita temukan, kita kemukakan. Ini bermasalah, ini puluhan, ya kan, bahkan ratusan sebenarnya. Ratusan perusahaan yang bermasalah ya Pak ya. Nilai, bukan ini, nilainya. Nilai transaksi potensi kita ratusan triliun tiap tahun uang habis persoalan pajak ini. Saya harus ke Pak Agus kalau gitu. Pak Agus, ini menyulitkan nggak untuk PPATK ini untuk memeriksa? Karena ternyata misalnya aja tadi dikatakan satu perusahaan bisa punya 4 pembukuan, kemudian juga ada sekarang ada ratusan nilainya, ratusan triliun itu potensial yang hilang potensinya. Ya, saya tidak ingin langsung menjawab itu. Saya punya keprihatinan sebetulnya melihat bahwa pegawai pajak yang muda-muda sampai yang sangat senior itu ternyata melakukan secara berantai. Dan ini dilakukan tidak mungkin sendirian, berjamaah, pasti berjamaah, ya, dan sifatnya ini juga kong kali kong dengan perusahaan-perusahaan. Jadi kalau kami di PPATK kami juga melihat dari kekayaan atau aliran dana itu memang ada orang yang memang mendapatkan itu dari transaksinya itu dari perusahaan-perusahaan. Lalu biasanya juga ada orang-orang tengah ini yang disebut sebagai calo-calonya ini ya. Ada juga calo-calo ini supaya, karena tadi yang disampaikan tadi Mas Firdaus atau Pak Keukangi itu adalah kaitan dengan keberatan pajak, pengadilan pajak, permohonan restitusi pajak. Ini yang menjadi ada gap atau kesempatan untuk dilakukannya negosiasi. Kalau tadi Mas Firdaus bilang atau Pak Fuad bilang bahwa itu tidak mau membayar penuh, ya justru karena memang mau markdown inilah ruang-ruang negosiasi itu yang dilakukan oleh para pegawai pajak. Dan saya yang sangat prihatin adalah kemudian saya kira selama saya di PPATK ini saya sudah mengirimkan barangkali hampir setiap 2 bulan sekali mungkin saya kirim ke KPK dan kirim ke kejaksaan itu pegawai pajak yang kotor-kotor. Walaupun ini juga ada kasusnya misalnya dana kemudian juga dulu Gayus, masih ditemukan Pak rekening-rekening yang mencurigakan dari pegawai-pegawai pajak. Oh iya, saya kira minggu depan saya akan kirim 1 lagi. Masih ada, oke kita tunggu temuan barunya. Nah sekarang usaha-usaha yang telah dilakukan, kembali lagi usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Kemenq, tadi Pak Fuad sudah mengatakan bahwa tadi sudah diteruskan dari pada saat Bapak memimpin. Menurut Pak Kwik sendiri ini sudah optimal belum Pak untuk dilakukan? Misalnya remunerasi tadi, kemudian juga sistem yang tidak harus bertemu langsung agar menghindari adanya kebocoran-kebocoran tersebut. Sudah cukupkah ini Pak? Saya tidak tahu tentu, akan tetapi kenyataan bahwa selalu saja masih timbul persoalan-persoalan berarti tidak optimal. Dan kita jangan lupa bahwa urusan pajak ini adalah urusan akuntansi. Kalau urusan akuntansi sebetulnya orang terlampau percaya terhadap laporan audit, terutama kalau auditor itu internasional. Akan tetapi sejak kapan-kapan Abraham Brilov itu selalu menulis, dan sekarang ada buku-buku klasik sekali. Yang mengatakan unaccountable accounting. Nah sekarang kita ambil contoh yang paling baru. Kita tidak di Indonesia ya. Amerika yang ketika begitu canggih, Wall Street kan meledak 2008. Lehman Brothers, Arthur Andersen, perusahaan akuntan yang terbesar di seluruh dunia
lenyap dalam 24 jam dalam 24 jam karena skandal itu. Jadi ini juga sekarang harus adu pinter. Oleh karena itu KPK macam-macam ini yang menangani biasanya sarjana hukum. Itu perlu dilengkapi dengan akuntan yang pandai. Jadi Oke. Silakan Pak Bambang menanggapi. Ya. Sebenarnya saya tidak mau menanggapi langsung, cuman mungkin memberitahu Pak Kwik. Pak, penyelidik kami sebagian besar akuntan, Pak. Dan multitask, Pak. Bahkan penyidik kami ada yang dari sastra Arab, Pak Yani. Makanya nggak mungkin kita bisa membongkar korupsi di Departemen Agama. Kalau, bukan nggak mungkin. Makanya kami mungkin membongkar korupsi di Departemen Agama karena ada dari sastra Arab. Jadi kayak gitu, Pak. Jadi udah multitask. Ini informasi ini. Baik. Saya mau ke basis pemahaman dasar ya. Mari kita cek, ada Pak Fuad di sini. Bagaimana dengan jumlah rasio wajib pajak dan pegawai pajak? Tahun 2008 wajib pajak kita cuma 4.400.000-an. Pegawai pajak kita 30.000. Sekarang wajib pajak kita 24 juta, pegawainya 31.000, Pak. Jadi bagaimana bapak-bapak ingin mengatakan mau melakukan pengawasan, tadi Ilya sudah kemukakan, dengan begitu hebat. Kalau rasio antara jumlah pajak dan wajib pajaknya, jumlah wajib pajak dengan petugas pajaknya nggak seimbang, Pak. Dan kita itu satu petugas pajak itu harus memeriksa 782-an, Pak. Lebih. Dan itu nggak mungkin, Pak. Satu itu, Pak. Terus kedua, mungkin juga bagus diperiksa beberapa hal. Misalnya contohnya begini. Apa yang disebut dengan analis potensi pajak. Pak Kwik, data terbarunya adalah, Pak Fuad, lebih dari 160.000 orang di Indonesia itu memiliki di account banknya itu 5 miliar. Orang kaya di Singapura yang disebut kaya memiliki 1 juta US dollar, 10 miliar kira-kira gitu Pak ya. 1 juta US dollar, itu cuma ada 50.000 dan itu sepertiganya orang Indonesia, Pak. Kita di sini punya 160.000 orang kaya dengan pendapatan di atas, bukan pendapatan, di bank account-nya dia, account banknya dia 5 miliar. Tapi Bapak cek sekarang pasar Tanah Abang misalnya. Ada sekitar 4.000 pedagang di sana, cuma 200 Pak yang bayar pajak, Pak. Ini fakta nih. Saya nggak tahu Komisi Pajak udah tahu belum nih masalah kayak begini gitu kan? Karena ini penting nih, jangan sampai terlalu banyak bicara tapi nggak paham soal problem dasarnya, kan bahaya juga ya Pak Yani ya. Baik. Saya ingin tahu tanggapan Pak Fuad dan tentunya juga Pak Ahmad Yani harus menanggapi karena Oke, tunggu dulu Pak. Kita tunggu dulu, kita masih ada segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami, Memburu Tikus Pajak, Forum Indonesia segera kembali. Kesal karena mereka yang seharusnya jadi pemimpin, jadi teladan, justru memperlihatkan hal yang kurang baik buat kami yang bekerja keras di bawah, kami yang mencoba untuk jujur di bawah, terasa seperti dikhianati. Adalah pengkhianatan terhadap usaha-usaha lain yang dibangun terus-menerus untuk membangun trust dan membangun negara ini lebih baik. Karena memang terjadi kasus korupsi ya, dan yang melakukan itu adalah aparatur negara, tentunya kepercayaannya jadi menipis. Kalau menurut saya dari pihak media itu semua harus mengeluarkan dan mempublikasikan bahwa apa yang mereka lakukan ini sangat memalukan dan gak ada integritasnya. Jadi mereka sendiri merasa merefleksikan ke diri mereka sendiri bahwa mereka udah mengecewakan negara ini. Itu kalau bisa ada hukuman mati sekalian gitu. Siapapun yang melakukan korupsi akan ditindak secara tegas dan diberikan hukuman seberat-beratnya. Mereka harus dicabut dari jabatannya, itu harus. Yang kedua, harus dimiskinkan. Ya mulai dari diri sendiri aja, mulai jangan korupsi waktu gitu. Jadi konsisten, kalau kita bilang orang lain gak boleh korupsi, ya kita sendiri juga gak boleh korupsi dari hal-hal yang kecil seperti itu. Perlu peran aktif dari segenap masyarakat seluruh lapisan untuk ya ibaratnya kita rame-rame turun tangan mengawal supaya jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini terjadi lagi. Harus ada transparansi dari kinerja mereka pastinya, dan satu hal lagi yaitu korupsi itu harus dinilai sebagai sesuatu yang sama sekali nggak ada integritasnya.
Bagi Anda pemirsa di rumah, kami mengajak Anda untuk ikut serta dalam perbincangan pada malam hari ini dengan tweet ke #tikus pajak. Nah, saya langsung saja ke Pak Fuad. Pak Fuad, tadi kita mendengar laporan dari Pak Bambang, temuan KPK bahwa sebenarnya ini udah nggak seimbang gitu loh yang diperiksa, dan juga yang ada pegawainya saat ini nggak bisa dibilang angkanya tidak seimbang lah, tidak ideal begitu Pak. Baik, tapi sebelumnya gini, masalah kebocoran pajak itu memang tidak begitu jujur, tidak begitu mudah menghitungnya. Tapi sering digambarkan bahwa negara yang paling tertib dan kuat dalam pemungutan pajak itu adalah Amerika Serikat. Itu aja kebocorannya bisa antara 10 sampai 20 atau biasanya kalau di Kongres disebut 15% gitu kebocorannya gitu. Ya tentu karena ada underground ekonomi, transaksi legal atau yang ilegal, yang legal juga dibikin bagaimana cara menghindar dan sebagainya. Kalau yang ilegal narkoba segala udah jelas lah itu menghindari. Tapi saya memang mempunyai feelingnya bahwa kebocoran sekarang ini semakin besar. Okay. Dari mana indikasinya? Memang pertama tax ratio yang umumnya naik ini malah menurun. Kedua seperti yang dibilang oleh saudara Ilyas nih ya, bahwa di pengadilan pajak ketika wajib pajak banding pada umumnya sampai berapa persen? 80% itu dikalahkan. Rasanya kalau saya jadi dirjen pajak itu yang kalah paling 10%. Itu udah kita kaji bolak-balik kenapa sampai 10% tuh yang sampai kalah. Indikasi yang lain lagi adalah target-target yang hampir 10 tahun ini kan tidak tercapai gitu. Jadi itu banyak indikasinya. Bocoran memang mungkin meninggi, jadi harus ada perbaikan. Nah, kalau pegawai ini, saya banyak sependapat dengan Pak Bambang kecuali mengenai rasio ini dengan jumlah pegawai wajib pajak. Saya kurang terus terang aja. Karena apa? Nanti kalau makin banyak pegawai, selain makin banyak ngongkosi mereka, nanti jangan-jangan kebocorannya semakin tinggi. Oke. Hati-hati itu. Jadi yang mesti diperbaiki itu sistemnya, yang harus cerdas, cerdik. Bagaimana caranya dengan pegawai yang sedikit, lebih mudah diawasi, caranya lebih bagus. Baik, oke. Nah itu yang perlu diperbaiki, itu bisa dilakukan itu. Apa yang harus diperbaiki dengan temuan-temuan dari KPK tadi? Tentunya sistemnya secara menyeluruh, tidak bisa kita secara parsial kan untuk memperbaiki masalah korupsi di sektor perpajakan ini. Maka semua peluang-peluang dan lini-lini itu yang harus ditutupi. Pertama adalah sebagaimana dikemukakan ini, perusahaan-perusahaan yang ada di kita ini, baik perusahaan asing maupun perusahaan lokal atau perusahaan dalam negeri ini harus dituntut betul pembukuannya itu tunggal, ya kan? Nah ini harus ada yang namanya kebijakan, negara harus mengeluarkan kebijakan seperti itu. Yang kedua adalah proses yang namanya keberatan-keberatan pajak ini harus terbuka. Di sini yang memulai. Kadang-kadang pegawai pajak ini nakal, ya kan? Seorang wajib pajak itu memang dia pajak terhutangnya kadang-kadang tidak mencapai angka tersebut, tapi dia blow up lebih tinggi. Ya kan? Dia sesungguhnya pajak terhutang yang harus dia bayar itu contoh adalah 100 juta. Tapi dia buat angka itu menjadi 300 juta atau 400 juta. Disinilah terjadi negosiasi. Mereka mulai dituntun ini. Kalau tidak terjadi kompromi di sini, maka keberatan. Keberatan sampai di pengadilan. Pengadilan pajak ini sebuah pengadilan yang lorongnya gelap, ya kan? Kita tidak tahu siapa yang namanya hakim pajak ini. Berasal mereka rata-rata dari orang-orang pajak, mantan-mantan pensiun pajak. Dia menjadi hakim-hakim pajak. Inilah yang pada waktu kita membuat ini ingin kita terobos. Oke, dan saat ini juga KPK sedang melihat kemungkinan ini bocornya pajak tadi di kalau sektor sebentar, kalau 79% data kami yang sebelumnya ini, saya tidak tahu ya, mungkin ada penurunan ini. Dari data kita itu hampir 84%. Negara kalah dalam proses peradilan pajak itu. Oke. 40%, bukan 79%, 84% lebih itu negara kalah. Oke. Seperti itu. Baik, Pak Bambang, saya harus kanda. Yang kita miliki informasinya adalah KPK menemukan kerugian negara akibat pajak di Minerba ini hingga triliun rupiah. Ini bisa Anda mungkin lebih jelaskan lagi nih soal temuan itu? Salah satu contoh yang menarik adalah mengenai data potensi pajak misalnya. Data di Direktorat Jenderal Pertambangan itu misalnya menyebut angka 288 metrik ton produksinya. Tapi nanti kalau ditanya data BPS beda lagi. Kalau dicek lagi data dari World Coal Association beda lagi. Kalau dicek lagi data dari USAIA beda lagi. Dan perbedaan itu bisa menyebabkan tahun lalu itu 2012 menurut studi kami itu hampir 28,5 triliun Pak. Per tahun Pak.
Itu soal batu bara. Sekarang saya masuk lagi persoalan kedua. Yang paling sederhana, jumlah IUP, izin usaha pertambangan di sektor batu bara itu ada sekitar 3.826 dari 3.066. Yang sederhana aja, tidak seluruhnya, hampir 20% orang-orang yang punya IUP itu, Pak, tidak punya NPWP. How come kita bisa mengenerate revenue kalau kemudian 20% lebih nggak punya NPWP? Dan ini tidak bisa disalahkan Dirjen Pajak aja. Ya. Harus juga masuk di situ bagaimana dengan ESDM. Orang bisa dikasih IUP tanpa divalidasi NPWP-nya karena mereka nakal. Ya. Sebagian nakalnya begini. Kalau ada nomor wajib pajaknya itu, dikasih aja perbedaan 5 atau 3 angka itu. Selesai. Begitu dicek nggak ada. Makanya sistem yang online, validasi terhadap NPWP itu jadi penting. Oke. Yang lainnya lagi yang ketiga, misalnya begini. Kita mesti memperbanyak apa yang disebut dengan analis potensi pajak. Yang tadi saya sebut angka 160.000 orang, macam itu dari analis itu. Jadi kita tahu persis sebenarnya di mana putaran-putaran uang beredar dan di mana revenue itu bisa kita generate gitu. Oke. Kalau kita tidak mampu mendorong supaya jumlah analis potensi pajak itu meningkat, kita nggak akan tahu di mana sebenarnya sumber-sumber itu. Baik, itu yang salah satunya. Saya harus ke Mas Firdaus nanti. Pak Kwik mau menambahkan dulu? Supaya tidak hilang, karena ini hal yang penting mengenai tax ratio supaya tidak hilang apa itu terusannya. Sebenarnya ada cara yang mudah yang dahulu saya lupa namanya pernah diusulkan oleh Dirjen Pajak. Setiap rumah didatangi lalu ditanya punya NPWP atau tidak. Yang tidak punya NPWP diberi. Jadi rumah kan mempunyai nomor rumah itu diberi plakat yang punya dan yang tidak punya. Dengan demikian lalu keliling saja. Keliling seluruh Jakarta begitu ada rumah yang tidak ada NPWP-nya tangkap dulu saja karena rumahnya cukup bagus, tangkap dulu saja. Ya. Sidik dulu saja. Tetapi memang yang menjadi masalah adalah jumlah karyawannya yang timpang. Jadi di satu pihak jumlah pegawai pajak tadi yang dikemukakan Bambang sedemikian kecilnya, tapi jumlah PNS itu luar biasa besarnya, banyak yang nganggur. Satu kementerian 60.000 pegawai. Jadi nanti saya mohon itu juga dibicarakan. Baik, oke. Mas Firdaus, sebelum kita break terlebih dahulu, Anda yang menambahkan soal tadi temuan dari KPK sendiri 20 triliun itu cukup besar sekali. Bayangkan kalau dibuat sekolah bisa berapa banyak sekolah itu Mas Firdaus? Iya, kalau dibikin kotak suara itu kita bisa tiap hari pemilu itu. Ya, ini sambil juga menyemangati teman-teman di STAN atau teman-teman yang tertarik bekerja di pajak ya. Saya sepakat dengan Pak Bambang atau yang lain misalnya bahwa rasio petugas pajak kita yang 31 atau 32 ribu itu sangat bermasalah untuk kondisi Indonesia. Dibandingkan negara ASEAN saja kita tertinggal jauh. Jadi kalau kita bicara tax gap, tax potensi jauh begitu ya. Baik. Kemudian yang kedua terkait tadi Minerba. Kita juga bikin kajian yang mendalam, Pak Bambang dan teman-teman misalnya. Kalau kita coba bandingkan misalnya semacam tarif efektif pajak untuk pertambangan terutama mineral dan batu bara itu hanya 7%. Artinya pajak langsung yang mereka bayarkan. Artinya apa? Itu tidak lebih dari hanya sekedar royalti. Kalau kita bicara pertambangan, apa berarti pajaknya mereka tidak bayar gitu ya. Nah kemudian yang kedua yang menurut saya menarik adalah kita punya persoalan mendasar dalam regulasi perpajakan kita. Oke. Terlalu banyak loophole di perpajakan kita, begitu ya. Saya ambil contoh beginilah. Oke. Di BCA itu kan nanti perdebatannya antara misalnya Undang-Undang Pajak Penghasilan, gitu ya, tahun 94 dengan SKB nanti. Kalau kita bicara lebih detail. Kemudian kalau kita bicara sektor sumber daya alam misalnya, kita bicara tax treaty, gitu ya. Dan itu kalau kita mau kuantifikasi 40 sampai 50 triliun per tahun dari sektor sumber daya alam kalau kita bicara tax saja. Oke, Mas Firdaus, nanti saya juga ingin mendengar dari seluruh narasumber kira-kira untuk pemerintahan ke depannya seperti apa agar Dirjen Pajak ini akan lebih baik lagi. Pemirsa, tetaplah bersama Forum Indonesia. Nah, kita akan segera memiliki pemerintahan baru. Kira-kira apa masukannya untuk pemerintahan ke depannya nih tentang perbaikan di Direktorat Pajak? Pak Fuad, silakan. Ya, makasih. Jumlah NPWP itu naik dalam 10 tahun ini ada 10 kali lipat loh. Lebih itu. Sekarang kalau 24 juta ini nggak sampai. Jadi artinya kenaikan NPWP itu tidak sama sekali tidak seimbang. Kalau jumlah NPWP-nya dengan kenaikan pajak itu tidak seimbang sama sekali. Karena itu ya ada sesuatu yang lebih politis di situ daripada yang substansinya. Jadi untuk memperbaiki ke depan lagi, selain perbaikin sistemnya itu, ya supaya memberikan kepastian dan mudah, simple,
instansi pemerintah itu semuanya harus kooperatif memberikan informasi data kepada Ditjen Pajak. Oke. Kalau dulu kayaknya terus terang aja, zaman dulu itu kooperatif pada mudah. Kalau sekarang sebenarnya tiap-tiap Ditjen itu atau tiap instansi pemerintah kayak melindungi, menutupi, tidak banyak mau membantu Ditjen Pajak. Itu kemudian khusus dalam hal sektor-sektor yang makmur itu, tambang, minyak, sawit, properti, ekspor, impor, kalau impor kan naiknya tajam. Tapi pajak dari impor itu PPh-nya loh ya. Jadi itu kayaknya nggak bergerak juga. Itu menunjukkan bahwa itu juga semakin bocor, tidak terkendali. Nah, itu lagi harus jadi perhatian supaya sektor-sektor yang utama sebagai sumber bisa penghasilan itu yang difokus dibandingkan ngurus yang kecil-kecil nggak jelas. Berarti itu tadi yang harus jawasi. Pak Agus, kalau dari Anda, apa yang kira-kira untuk perbaikan ke depannya? Ya, kalau yang pertama mungkin saya ingin menghimbau adik-adik yang mahasiswa ini ya stan, karena senior-senior kalian itu banyak yang brengsek-brengsek itu stan tuh. Ya. Jadi kalian itu harus menjaga integritas, karena ini penting. Seleksi pegawai itu penting sekali ya, pilih orang yang berintegritas, dan karena ini sifatnya ini gunung es, nanti makin lama makin banyak yang dibongkar nih. Kemudian Irjen Departemen Keuangan saya kira harus berperan lebih berani, dan kalau dilapori memang harus langsung lakukan penyelidikan, dan kalau memang bersalah sudah pecat saja, ganti orang lain. Ya. Kemudian yang satu lagi adalah mengenai ini. Apakah itu uang ilegal, uang legal, sudah kenakan dulu pajaknya. Dia di penjara atau kalau sulit Pak Bambang di KPK atau di Kejaksaan tidak terbukti, ya pajaknya aja dulu, pajaknya biar masuk ke negara. Oke, baik. Kita tunggu perkembangannya Pak Kwek, Yanggi. Bagaimana masukan Anda? Ya, menurut pendapat saya sumber dari korupsi ini kan kekuasaan. Yang memegang kekuasaan adalah pegawai negeri dari presiden sampai yang terendah itu jumlahnya terlalu besar, itu harus direformasi dulu. Oleh karena PNS itu tidak pernah berkurang, tidak boleh dipecat kalau tidak. Tapi ditambah terus ada teori dari Menteri PAN yang mengatakan rasionya harus sekian persen dari penduduk, tidak peduli ada kerja atau tidak ada kerja. Lalu kemudian rekomendasi bagaimana mengurangi, menurut pendapat saya setelah kecil itu lalu biaya keseluruhannya kan tidak banyak, biaya pegawai negeri. Relatif, naikkanlah gaji itu, naikkanlah pendapatan. Kalau perlu bukan hanya besar, berlebih-lebihan supaya dia bisa hidup gagah sekali. Tapi kalau berani korupsi, mesti dihukum mati. Karena tadi ada rekomendasi hukuman mati atau tidak, mesti mati hukumannya. Baik, oke. Pak Bambang, sekarang mata menunjuk kepada KPK untuk penumpasan korupsi pajak ini. Apa kira-kira yang ke depannya Pak? Ini kalau dari kata Pak Kwek, hukum mati aja. Sebenarnya Pak Kwek ada 5 soal dasar ya kalau mau sampai di situ Pak ya. Biasanya yang namanya tindak pidana itu Pak, dari korupsi, TPPU pasti pajak Pak. Itu 3-in-1 criminal Pak. KPK baru punya 2. Itu pun mau dihabisin sama Pak Yani gitu loh. Jadi kalau ditambah Tipikor, TPPU sama pajak, ini selesai. Itu biasanya kalau udah nyolong Pak, di layering, udah gitu nggak bayar pajak. Nah kalau 3-in-1 kriminal itu bisa disatukan, saya nggak sebut harus di KPK. Bisa saja di lembaga penegak hukum lain, terutama Kejaksaan, tapi kalau bisa di KPK itu lebih bagus lagi, satu. Yang kedua sekarang akurasi Pak. Akurasi mengenai nomor pokok wajib pajak, akurasi mengenai jumlah wajib pajak, akurasi mengenai di mana epicentrum kejahatan pajak, itu jadi penting. Terus yang ketiga, kita harus membangun Direktorat Jenderal Pajak. Baik. Sistem pengawasannya, whistleblowingnya sekarang sudah mulai ada, tapi harus diperkuat. Baik. Nah, penguatan itu menjadi penting supaya kemudian kita bisa mendapatkan revenue yang lebih banyak. Dan saya masih memandang, masih melihat sebagian dari mereka itu orang-orang yang memiliki integritas. Ini yang harus dijaga gitu. Baik, tepuk tangannya. Terima kasih banyak kepada narasumber kami pada malam hari ini. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Bapak sayang sekali waktunya kita sudah habis. Nanti boleh direspon setelah acara ini selesai karena sayang sekali waktunya sudah habis. Dan pemirsa, memiliki negara yang bersih dari korupsi merupakan impian setiap rakyatnya. Namun kenyataan yang ada malah sebaliknya. Rakyat, pemerintah, dan KPK di sini bertanggung jawab membasmi para pelaku korupsi sehingga mampu memperbaiki citra Republik ini.
Penanaman moral bagi para birokrat juga dirasa perlu agar tidak melakukan praktek bejat yang merugikan negara dan rakyat, sehingga pajak sebagai lumbung padi negara tidak lagi menjadi sarang tikus yang menggerogoti negara dan menyebabkan negara rugi. Salam Forum Indonesia.